Yang sudah coba saya cek ini untuk proposal PTK Pak Bu Rahayu, Bu Selviani, Pak Ramlan, Bu Rahmalia, Ibu Pera, Bu Nur, Bu Sani. Nah, itu yang sudah mengumpulkan. Nah, ini bapak-bapak masih banyak yang belum nih. Pak Bahja Iya juga Pak, belum. belum. Pak Riti belum. Belum Belum diupload. beres Pak, belum beres masih diketik Pak, baru eh apa ya baru berdua, Pak Hacis belum. belum semuanya Pak, maaf. Insya Allah secepatnya. Ngetik naonan Pak Hacis. Proposalnya apa belum beres. Ya, setelah ditunggu ya. Ya, sebenarnya sudah bisa menggunakan apa AI ya, Bapak dan Ibu atau ChatGPT ya untuk mempermudah, mempercepat pekerjaan Bapak dan Ibu ya untuk membuat proposal tersebut. Ya, Bapak bisa tanya ke ChatGPT-nya per apa? Per bagian atau ya bagusnya per bagian sih, jangan diskaliguskan begitu ya. Kalau diskaliguskan sedikit gitu sih. Ya, ini. Jadi eh, bagusnya mah perbagian gitu ya. Jadi di proposal eh, PTK itu kan PTK 2024 pakarnya ini ya sudah muncul Bapak dan Ibu. Sudah, Pak. Nah, jadi Bapak dan Ibu hanya membuat 3 bab dan ininya ada daftar pustakanya ya. Nah, di bab pendahuluan jangan lupa dimulai dari latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu menggunakan ChatGPT, asalkan Bapak dan Ibu sudah menentukan apa judulnya, ya, judul yang Bapak dan Ibu buat, ya di POM-nya tinggal gimana, Pak Baca? Kalau pakai ChatGPT, instruksinya eh belum kita ini ingin Pak, menuliskan berbeda-beda latar tergantung belakang kondisi. masalah, gimana Pak Baca? Kalau saya biasanya di dulu Pak, kita itu pengen apa terus judulnya itu apa gitu Pak. Contohnya misalkan judul saya PTK-nya tentang kemarin sejarah peradaban Islam era modern, maka ditulis dulu Hmm. itu Pak. Kalau saya sih biasanya kayak gitu Pak. Lalu Ditulis ditulis judul yang kita bahas, iya, lalu penulisan instruksinya gimana? saya ingin membuat latar belakang masalah dari judul
PTK yang tadi Pak judul saya. Biasanya kayak gitu sih Pak. Kalau dibaca langsung kadang-kadang ini menyesuaikan kondisi Pak. Ya, intinya begitu ya. Instruksinya langsung aja ya. Jadi, tolong buatkan latar belakang masalah gitu, tentang apa gitu ya. Latar belakang masalah tentang ya tadi tentang sejarah peradaban eh, ya mau dituliskan latar belakang masalah untuk penelitian misalkan tadi ya sebutkan judulnya tinggal begitu ya instruksi. Jadi langsung aja ya buatkan gitu, latar belakang masalah untuk penelitian tentang sejarah peradaban Islam misalkan kan gitu ya tinggal begitu aja instruksinya. Kemudian tuliskan rumusan masalah tentang penelitian apa gitu ya. Tinggal begitu saja sih sebenarnya ya, kalau menggunakan itu. Nah, tapi jangan lupa sambil Bapak dan Ibu sitasinya ya, sitasi ya, penggunaan sitasi dalam menentukan itu ya. Jadi setiap paragraf, setiap kalimat lebih ya, misalkan tiap paragraf ada citasinya itu bagus gitu ya sebetulnya gitu ya. Jadi bab yang Bapak ungkapkan itu bukan istilahnya pendapat sendiri tetapi memang jadi tugas kita itu sebetulnya hanya mengumpulkan kata orang gitu ya. Jadi di latar belakang masalah pun gitu. Jadi kita hanya mengumpulkan kata orang begini 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 gitu ya. Kenyataannya seperti apa nanti itu kan begitu. Nanti itu kan apakah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang atau tidak kan gitu. Jadi diawalinya bukan dari eh, apa persepsi kita gitu tapi persepsi orang lain gitu ya kenapa kita harus ada daftar pustaka. Nah daftar pustaka pun itu harus merujuk pada sitasi yang kita tuliskan di paragraf-paragraf ataupun di kalimat-kalimat dari yang sudah kita tuliskan ya baik di pendahuluan ataupun di kerangka teori gitu ya. Itu ya. Pak Ramlan hadir, Pak Ramlan ada. Hadir Pak. Hmm, Mohon maaf beberapa hari ke belakang jarang hadir iya. Pak. Ya ini jadi di bab satu pendahuluan itu sampai manfaat penelitian ya. Kemudian untuk bab 2 perangkat teori itu landasan teorinya. Kemudian ada penelitian terdahulu, hipotesis ya jika ada itu pun ya hipotesis penelitian jika ada. Jadi bagusnya mah tadi penelitian terdahulu apa itu yang istilahnya tidak mesti sama persis judulnya begitu ya. Tetapi ada kaitannya dengan yang akan kita bahas itu gitu ya. Penelitian terdahulu itu begitu. Ya. Misalkan Bapak dan Ibu mengkaji tentang metode ya eh, apa metode eh, project based learning untuk pembelajaran zakat fitrah. Nah, misalkan yang terkait dengan metode PBL-nya, metode PJBL-nya, ataupun terkait dengan metodenya itu sendiri gitu ya. Jadi membahas terkait itu. Ya, itu. Tapi ya lebih meskipun seperti itu ya penelitian terdahulu itu dimaksudkan eh, supaya kalau ada yang sudah meneliti kita mengembangkan penelitian tersebut yang bagian mananya. Jadi jangan sampai kita meneliti sesuatu yang sudah diteliti orang gitu dan hasilnya sudah ditemukan gitu ya. Seperti itu jangan sampai begitu gitu ya. Jadi jangan sampai kita meneliti yang sudah ditemukan oleh orang lain.
Nah, kecuali judulnya hampir mirip sama, tapi ada pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu. Apa yang menjadi pembedanya dengan penelitian-penelitian terdahulu itu? Nah, sehingga di sini ada hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian itu diantaranya begitu. Kemudian eh, bab 3 yaitu metode penelitian yang akan dilakukannya dengan cara apa, ya. Jadi jenis penelitiannya apa, variabel penelitiannya bagaimana, populasi sampelnya bagaimana, ya, jenis atau sumber teknik pengumpulan datanya bagaimana, gitu ya. Teknik analisis dan pengujian hipotesisnya pun itu kalau ada, kalau tidak ada ya tidak mesti. Seperti itu. Itu jadi di bab, jadi proposal ini sampai bab 3 begitu ya. Jadi nanti pas PPL Bapak dan Ibu tinggal melanjutkan bab 4 bab 5-nya gitu ya. Bab 4 bab 5. Seperti itu untuk. Dan ini ya, rubrik penilaiannya seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Untuk proposal. Nah, jadi judul penelitian itu ya maksimum 20 kata, ya harus spesifik, jelas, menggambarkan masalah, solusi, dan lokasi penelitiannya, ya. Jadi di dalam judulnya itu harus spesifik, kemudian jelas menggambarkan masalahnya. Jadi masalahnya itu apa, dan juga metodenya apa, solusinya bagaimana, gitu ya. Nah, termasuk kalau ini lokasinya di mana, gitu ya. Ada dalam judul penelitian itu. Kemudian untuk latar belakang itu keberadaan masalah realnya, nyata, jelas, mendesak, gitu ya. Itu. Kemudian masalah dan penyebabnya diidentifikasi secara jelas, dapat diidentifikasi secara jelas. Kemudian alternatif, ya, solusi diidentifikasi secara jelas. Tuh. Kemudian untuk rumusan masalahnya nih ya. Itu em, intinya di dalam rumusan masalah itu menanyakan strategi dan proses implementasi tindakan. Nah, kemudian bentuk tindakan untuk memecahkan masalah sesuai dengan masalah tersebut, gitu ya, dalam rumusan. Kemudian untuk tujuan itu rumusan tujuan sesuai dengan rumusan masalah. Jadi sama gitu ya. Tujuan itu eh, harus sama dengan, ya kalau misalkan rumusan masalahnya 3, ya berarti tujuannya pun harus 3 ya secara jumlah, gitu ya. Nah, intinya menjawab dari masalah tersebut ya tujuannya. Kemudian manfaat ya secara teoritis dan manfaat secara praktis ya. Kalau jadi secara teoritisnya bagaimana, secara praktisnya bagaimana hasil penelitian tersebut gitu, yang sudah kita buat itu nantinya. Kemudian
kerangka pemikirannya ya dimulai dari teori, konsep, aspek, yaitu dikaji relevan dengan permasalahan. Kemudian kerangka berpikir disajikan secara jelas, menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. Kemudian untuk metodologi penelitian, metode dan pendekatan penelitian, ya, subjek penelitian, kemudian alat pengumpul data, analisis data, gitu ya. Kemudian harus jelas dan tepat siklusnya juga. Kemudian indikator keberhasilannya jelas. Tuh ya terkait dengan metodologi. Kemudian untuk daftar pustaka itu harus jelas ya sesuai dengan ketentuan ya, untuk daftar pustaka. Kemudian dari sisi bahasa dan tata tulis pun itu dinilai ya bahasa baik dan benar. Kemudian sistematika penulisan mengikuti aturan penulisan karya tulis ilmiah. Itu rubrik penilaiannya nanti ya untuk proposal ini. Ya, Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan barangkali? Terkait instrumen ya misalkan Bapak dan Ibu menggunakan angket ya, menggunakan wawancara berarti Bapak dan Ibu siapkan pedoman wawancaranya ya. Kalau angket berarti apakah berupa checklist, skala ataupun inventory. Kemudian kalau pakai tes soal ujiannya siapkan. Dan ya dokumentasi pendokumentasian berupa foto dan sebagainya itu tapi nanti tapi kita harus sudah eh, menyusun gitu ya kira-kira instrumen yang kita butuhkan untuk kegiatan PTK kita apa saja gitu ya. Untuk pengambilan datanya gitu ya, pengambilan data. Ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu barangkali? Kalau tidak ada mah ya udah ya, tidak usah berlama-lama. Yang penting Bapak dan Ibu sekali lagi menyiapkan diri untuk hari besok. Sekali lagi kita akan insya Allah eh, jam 8 pagi ya Bapak dan Ibu, biasa sore sekarang jadi harus dari jam ya harus dari pagi ini ya kegiatannya yang kita lakukan. Bapak, Ya gimana Bu? ini Pak bukan terkait tugas, tapi mungkin terkait kehadiran. Kan besok katanya dari pagi. Sekiranya Pak, misalkan boleh tidak kalau mungkin kebetulan besok ada kegiatan inti
apakah diperbolehkan atau harus mengikuti wajib mungkin Pak? Itu punten sanes maksudnya iya Pak, mungkin bertanya saja. Kegiatan inti gimana, Bu? Maksudnya saya mau ada kegiatan bimbingan kepramukaan Pak, mau ada camping, kebetulan saya jadi panitia utama gitu Pak. Boleh tidak kalau izin, tapi kalau tidak saya mengikuti mungkin gitu. Ya diharapkan bisa hadir semua ya untuk kegiatan review besok gitu ya pada prinsipnya. Oh gitu, iya Pak. Ya bisa sambil pakai handphone juga nggak masalah. Boleh Pak, ya kalau kalau seperti itu mah, boleh. Maksudnya saya takut kebagian mungkin besok pas itu, jadi mohon izin dulu bisi gitu Pak. Iya, Ya punten Bapak hatur nuhun. iya sama-sama. Bu Rahmalia, silakan Bu Rahma. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon Waalaikumsalam. izin sama seperti Bu Rahayu. Kebetulan besok ada rapat dinas di Hotel Agusta Cipanas, Bapak. Pukulnya sama pukul 8, tapi mudah-mudahan bisa mengikuti sambil pakai headset gitu. Jadi mohon maaf bila sedikit ini gitu, Bapak. Terima Oh, kasih. gitu, iya tuh. Iya. Ya kalau ya intinya untuk hari besok saja ya mudah-mudahan di hari Kamis Jumat kita laksanakan bisa sore lagi saja ya. Kalau misalkan kalau pagi-pagi banyak kegiatan Bapak dan Ibu. Ya bisa sambil pakai handphone saja ya Bapak dan Ibu eh, yang berhalangan istilahnya sambil ada kegiatan di sekolahnya Bapak dan Ibu. Ada lagi dari yang lain? Saya Pak, Roti. Mana Bu? Bu Gini Devi. Pak, untuk besok sepertinya saya izin karena insya Allah mohon doanya juga dari semuanya besok akan mengikuti tes itu Pak, ujian tes P3K Oh, di mana Ibu di tesnya? kebetulan di itu di Tasik Pak. Wih, gini jauh. Mohon Jadi sekarang berangkatnya ke Tasik. enggak Pak, kebetulan besok itu sesi 3 mungkin Oh, dari pagi berangkatnya. berarti dalam perjalanan ya. Iya Pak. Ya sambil di handphone aja Bu Revi. Iya, iya. Udah Ya sehat maaf. Ibu Revi? Begini aja Pak, alhamdulillah lah Begini sehat aja. aja. Sehat aja Pak. Iya, atau sehat aja ya. Iya Pak. Rasa sedikit-sedikit mah sehat aja. Ya, mudah-mudahan sehat ya. Lanjut Amin, amin sehat Pak. gitu ya. 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 Hmm. Bu Revi, siapa lagi yang ikut P3K? P3K. Iya Pak. Ya Pak. Pak Ajis ya, Pak Ajis udah belum Pak Ajis? Iya Bu, kebetulan saya jadwalnya nanti hari Kamis sama sesi 3 Bu. Oh, Pak Haji Kamis sama di Tasik juga. Sama di Tasik Pak. Oh, gitu. Iya. Nggak ada yang ke Bandung. Pak Ada Pak Sam, kayaknya. Pak Samsudin yang ke Bandung, Pak Udah Samsudin. kemarin Pak Sam. Oh, Kemarin Pak tanggal Samsudin. 5 ya di Bandung Pak di Arca Manik tanggal Oh, 5. gitu. Pak Samsudin mah di Arca Maniknya. Mohon Kenapa Pak bisa beda begitu? di SMA yang negeri mungkin Pak yang negeri di sana semua Oh, gitu. Hmm, di Bandung. iya. Ada yang Ya. SMP, yang SD di Tasik sepertinya, yang SMA di Bandung.
Hmm. Di sini nggak ada yang PNS, belum ada yang PNS di sini teh, kelas ini. Bahjat PNS, Bapak. Pak Saya Bahjat Pak udah. sama Bu Sela Pak berdua. Oh, Pak Bahjat sama Bu Bu Sela Sela ya. seangkatan kami Pak. Iya, Hmm. alhamdulillah. Udah beres. Alhamdulillah. ASN kan ASN PNS. ya Pak. ASN. Mudahan kita nyebut semua Pak. Amin. Amin. Ya, segera Bapak Ibu. Doanya Pak dari Bapak Iya. juga. Pak Bahjat teh orang Sukabumi jadi Kak Garutnya. Mohon Bapak. Di Kak Garut. Pak Samsudin jadi ke Bandung. Oh, Ke Bandung Pak Samsudin. ujiannya Pak. Ya, begitu. Mudah-mudahan yang ikut tes semoga lulus itu saja. Amin. 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 Ada lagi yang ingin disampaikan barangkali? Kalau tidak ada, selamat melaksanakan tugasnya. Pak Raya, oh ini Pak Raya. Gimana Pak Raya? Ya ini mau bertanya terkait proposal PTK Pak. Iya, Ya jadi yang pertama terkait proposal PTK itu untuk permasalahan kelasnya harus disesuaikan dengan materi pelajaran yang ada di pelajaran PAI atau memang boleh fleksibel lebih umum lagi. Itu yang pertama Pak. Kemudian seharusnya sesuai dengan yang di pelajaran PAI ya, karena Bapak mengajar pelajaran PAI kan begitu. Nah, kemudian kan ada kegiatan yang pengambilan datanya itu ketika Bapak dan Ibu mengajar di kelas. Nah, itu biasanya dilaksanakan ketika PPL tadi itu begitu. Otomatis kan ketika itu Bapak materi-materi yang terkait dengan kePAI-an di kelas Bapak dan Ibu begitu. lebih spesifik ke materi yang ada di pelajaran PAI itu ya Pak ya. Ya, gitu. Kalau misalkan di luar itu kan ya kapan pengerjaannya kan Bapak ngajari kelas kan begitu ya nanti itu. Kemudian Pak yang kedua kebetulan saya tuh sudah pernah buat proposal PTK, cuman sistematikanya ada perbedaan. Boleh tidak misalnya diambil yang itu, terus disesuaikan dengan yang sistematika yang ada di sini gitu Pak. Iya, ikuti sistematika yang sekarang saja Pak Ya, Raya. ya udah Pak, kalau itu Hmm, kasih. ya, sama-sama. Oke lagi ya untuk membuat proposal itu sekarang Bapak dan Ibu bisa dibantu ya berpikir menggunakan ChatGPT ya sekarang mah. Sebetulnya ya tidak akan lama ya kalau bikin ya ini menggunakan. Nah, tapi ya tadi ya harus dibaca ulang apakah nyambung antar paragrafnya atau tidak ataupun dengan bahasan-bahasan berikutnya gitu ya dibaca ulang dulu gitu ya. Tapi itu betul-betul ya intinya sangat membantu sekali bagi kita ya sebetulnya itu dengan teknologi tersebut gitu. Termasuk untuk para prase pun sudah ada aplikasinya ya menggunakan Quillbot misalnya untuk memparafrase. Wah, PC ini jadi Anda habis. Saya tapi lupa ya. Kalau tidak ada lagi yang ini nama banyak, tapi orang ditanyakan, cukup ya, Bapak. Selamat melaksanakan tugasnya malam hari ini yang belum menyelesaikan. Terima kasih atas kehadiran dan marilah kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wilujeng sonten. Matur nuhun Bapak. Terima kasih Bapak. Laptop. Record